Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan kita ambil dari Lukas pasal 12 ayat 54 sampai 59, satu perikop saja kita akan baca. Dia punya perikop menilai zaman, dan saya akan bacakan firman Tuhan ini, kita akan renungkan bersama. Yesus berkata pula kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata hari akan panas terik, dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Nah, apakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Sebab jikalau engkau dengan lawanmu pergi menghadap pemerintah, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan, supaya jangan engkau diseretnya kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Ayat 59. Aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Menjadi ayat emas renungan kita, 3 ayat dari ayat 54 sampai 56. Sekali lagi saya akan bacakan. Yesus berkata pula kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik ke sebelah barat, segera kamu berkata akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata hari akan panas terik, dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Mulai pembacaan firman Tuhan ini, saya beri tema zaman sekarang, berjaga-jagalah. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus mengecam pada orang-orang yang hidup pada zaman itu, yang khususnya kepada orang-orang yang pandai, orang-orang yang pintar, yang bisa membaca dan melihat fenomena-fenomena alam. Dan mereka berkata, waktu awan naik ke sebelah barat, mereka berkata hari akan hujan, dan itu memang terjadi. Waktu angin selatan bertiup, mereka berkata hari akan panas terik, dan itu memang terjadi. Sungguh sangat luar biasa. Nah, tapi sangat disayangkan sekali, mereka tidak dapat menilai zaman ini. Mengapa demikian? Menjadi pertanyaan, mengapa mereka tidak bisa menilai zaman ini? Mengapa demikian? Apakah karena mereka semua merasa damai dan aman, jadi mereka santai, tidak ada beban, masa bodoh? Tapi 1 Tesalonika 5 ayat 3 berkata, waktu mereka merasa semuanya damai dan aman, tapi tiba-tiba kebinasaan menimpa mereka, bagaikan seorang wanita hamil tua yang sedang ingin bersalin, sakit bersalin, dan mereka semua tidak luput. Sebabnya Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, bahkan rupa bumi dan langit pun mereka tahu dan dapat menilainya. Sebabnya Tuhan Yesus mengecam mereka dengan sangat keras. Hai kamu orang-orang munafik, mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Mengapa? Ini menjadi pertanyaan. Karena mereka telah dibutakan oleh ilah-ilah zaman ini. 2 Korintus 4 ayat 4. Bahkan juga mungkin mereka lebih mengasihi dunia ini. Dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 katakan, jikalau kamu mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada pada diri orang itu. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih,
Teguran Tuhan Yesus pada generasi pada zaman itu sebenarnya juga menjadi teguran pada kita yang hidup pada zaman akhir ini. Mengapa? Untuk menjadi satu peringatan yang menasihatkan kita semua untuk menjadi satu pelajaran yang sangat berharga bagi kita di akhir zaman ini. Zaman yang bagaimanakah yang ada di depan kita saat ini yang membuat kita harus berjaga-jaga? Ada pujian yang berkata zaman sekarang berjaga. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Yang membuat kita harus berjaga-jaga, pertama, kita harus peka melihatnya dari kacamata firman Tuhan. Kita melihat dari Matius pasal 24, ya, dari ayat 12, ayat 4 sampai 12. Bahkan ada referensinya juga dalam Markus 13 ayat 3 sampai 13, Lukas 21 ayat 7 sampai 19. Tapi kita melihat dari Matius pasal 24 dari ayat 4 sampai 12. Saya hanya menjabarkan peristiwa-peristiwa apa yang terjadi di dalam dunia pada menjelang hari kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya, pertama dalam Matius pasal 24 ayat berkata ada penyesatan, kedua peperangan di berbagai tempat, 3 kelaparan, 4 gempa bumi yang dahsyat, 5 wabah penyakit atau sampar yang dapat juga dikatakan akibat dari gempa bumi, kelaparan, maka balas sampar terjadi, ya, penyakit terjadi, ya, kejahatan dan kedurhakaan semakin sering terjadi, bumi semakin rusak karena faktor manusia. Semua peristiwa-peristiwa ini terjadi di bumi ini telah dibuatkan oleh Alkitab melalui firman Tuhan yang sungguh sekarang menjadi nyata. Sekalipun firman Tuhan katakan dalam Matius 24 ayat 8, ini barulah permulaan. Tapi kalau saya renungkan, saya pelajari, ini pun belum ada apa-apanya dari permulaan. Masih merupakan percikan-percikan yang terjadi. Jadi belum ada permulaan dari suatu penderitaan menjelang zaman baru. Bahkan firman Tuhan katakan ada masa kesukaran yang besar, bahkan akan terjadi penganiayaan besar, bahkan peperangan yang besar yang disebut perang Harmagedon, di mana darah manusia yang terjadi sampai setinggi kekang kuda, pinggang kuda, dan itu terjadi, dibuatkan akan terjadi di Timur Tengah, di mana seluruh bangsa akan mengepung umat pilihan Allah, bangsa Israel. Itu perang besar yang akan terjadi pada akhir zaman, yang membuat kita harus berjaga-jaga. Yang kedua, kita harus dapat menilai keadaan rohani manusia pada akhir zaman ini. Apa yang dikatakan di dalam 2 Timotius pasal 3, ya, ya, dari ayat 2 sampai ayat 5 saja. Dari ayat 2 sampai ayat 5, keadaan rohani manusia pada akhir zaman. Ya. Mereka mencintai diri sendiri, mereka menjadi hamba uang, mereka menyombongkan diri,
menjadi pemfitnah, berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang lain, tidak dapat mengkang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianati, tidak berkepanjang, berlaga tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Dan dosa ini telah merasuk ke dalam pikiran manusia, termasuk juga kepada gereja Tuhan. Kita melihat apa yang terjadi hari-hari di gereja satu dengan lain saling menyerang, hamba Tuhan satu dengan lain saling menyerang, ya. Dan itu terjadi. Oleh sebab itu, apakah kita juga sudah terpengaruh dengan ilah-ilah zaman sekarang ini? Sebabnya Paulus katakan bahwa masa sekarang adalah masa yang sukar. Mengapa sukar? Karena secara lahiriah mereka beribadah, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Ya. Mereka memungkiri kekuatannya. Artinya mereka adalah orang-orang yang menolak dan tidak percaya kuasa Tuhan. Orang-orang yang tidak percaya akan mujizat Tuhan. Orang-orang yang tidak percaya akan bahasa roh. Inilah yang mewarnai kehidupan di akhir zaman. Karakter kehidupan rohani manusia, siapapun dia. Yang ketiga, yang membuat kita harus berjaga-jaga, yang ketiga, kita harus menjadi orang-orang yang pandai membaca akhir zaman. Dalam Efesus pasal 5 ayat 15 dan 16 yang berkata demikian. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kalau kita membaca keadaan masa kini, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam Efesus pasal 5 ayat 16-17, bahwa hari-hari ini adalah jahat, memang tidak dapat dipungkiri lagi. Tapi biarlah kita jadi orang-orang yang arif, yang bijaksana, bukan orang-orang yang bebal dan yang bodoh. Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak berita yang kita baca, bahkan kita dengar melalui medsos, peristiwa-peristiwa yang terjadi akibat dari dampak COVID-19 yang bisa membuat iman orang percaya juga goncang. Bahkan kita menerima informasi dari medsos yang baru, orang yang berinisial BG ya, telah menemukan vaksin COVID-19 hanya dalam waktu 10 detik bisa menyembuhkan orang yang kena virus corona. Dan vaksin itu tersedia, jumlahnya 7 miliar untuk penduduk dunia. Bahkan vaksin ini pernah ditawarkan kepada Menteri Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2015. Yang menjadi problem bahwa vaksin ini harus ditanam ke dalam tubuh, entah itu di dahi atau di tangan kita. Mengapa? Apakah manfaatnya positif atau negatif bagi kita? Kita juga tidak tahu. Maka bersama ini saya sampaikan, kita harus waspada terhadap hal-hal tersebut. Vaksin ini akan dipasang
microchip. Konon digunakan untuk apa? Untuk memantau orang-orang yang telah diberi vaksin tersebut. Sedangkan kita juga tidak tahu dampak dari microchip, apakah negatif dan dampaknya bagi kita manusia dalam jangka panjang bagaimana. Sebagian ahli IT dan teolog mengatakan diberi simbol 66 itu untuk mempermudah, karena ini adalah bagian dari kemajuan teknologi. Ini alasan mereka. Tetapi kita renungkan firman Tuhan, Alkitab juga berbicara tentang simbol 66 yang sudah banyak beredar sampai ke desa-desa di seluruh Indonesia. Seperti di komputer, di kartu ATM, kartu kredit, OVO, GoPay, bahkan eKTP juga. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selama simbol-simbol itu dicetak di kartu eKTP, ATM, kartu kredit, kartu berobat, HP, laptop, dan lain sebagainya, dengan kata lain masih di luar tubuh kita, masih oke, masih boleh. Namun jika dianjurkan untuk dipasang di tangan atau di dahi kita, saya maka katakan kita harus menolak apapun resikonya, sekalipun nyawa taruhannya. Bagi orang-orang yang arif dan bijaksana, kita belajar mengikuti dan membaca gerakan-gerakan yang terselubung dari Illuminati, New Order, dan beberapa istilah-istilah lain yang diduga sebagai persiapan untuk memunculkan penguasa dunia yang akan mengatur sistem keuangan dan perekonomian dunia, yang diduga dia adalah antikris. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, setelah kita melihat firman Tuhan, kita menilai kehidupan karakter manusia di akhir zaman, dan membaca situasi kondisi akhir zaman ini, maka kita harus mengambil keputusan untuk berjaga-jaga pada zaman sekarang ini. Dengan apa? Pertama, jadi seorang hamba yang setia. Matius 20 ayat 6 katakan, hamba yang baik itu banyak, tapi hamba yang setia, siapakah yang menemukannya? Yang kedua, untuk hidup berjaga-jaga, hidup dalam pengurapan dan pimpinan kuasa Roh Kudus. Tidak ada pilihan lain. Kita harus mengandalkan Roh Kudus sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Ketiga, mengembangkan talenta, potensi yang ada pada diri kita. Jangan pernah padamkan semua potensi dan talenta yang ada, seperti hamba yang tidak setia dalam Matius pasal 20. Tapi kita mau jadi hamba yang setia. Jadi sebabnya Bapak Ibu yang saya kasih, tetap waspada, tetap antusias. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.